Ready. Yo yo yo. Selak bocor Assalamualaikum ini kok. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Asian Anem Forum ini. NIM 2205 10 20 10 Adi Eka Saputra dengan NIM 2205 10 20 16 dan saya sendiri adalah Bakama Masruri dengan NIM 2205 10 20 14. Kami di sini akan menjelaskan tentang optimasi produksi keripik tempe Pak Joko menggunakan metode linear programming. Optimasi produksi keripik tempe Pak Joko menggunakan metode linear programming. Penerapan metode linear programming atau pemrograman linear untuk membantu UKM Pak Joko dengan menentukan jumlah produksi keripik tempe secara optimal. UMKM ini memproduksi dua varian produk, yaitu keripik tempe original dan coklat. Namun, produksi diharapkan pada keterbatasan sumber daya seperti bahan baku, waktu, dan permintaan pasar. Kondisi dan permasalahan produksi di UKM Pak Joko. UMKM Pak Joko memproduksi keripik tempe dengan dua varian, yaitu original dan coklat, dengan tujuan memperoleh keuntungan maksimal. Namun, kegiatan produksinya dibatasi oleh ketersediaan bahan baku tempe maksimal 100 kg per minggu. Waktu produksi maksimal 40 jam per minggu. Serta permintaan pasar untuk varian coklat yang tidak melebihi 150 kemasan per minggu. Menentukan variabel keputusan dan fungsi tujuan. Pada tahun ini kita menentukan dua variabel keputusan, yaitu X1 sebagai jumlah kemasan keripik tempe dengan original dan X2 sebagai jumlah kemasan keripik tempe coklat yang diproduksi setiap minggu. Tujuan dari model ini adalah memaksimalkan keuntungan yang diperoleh UMKM. Karena setiap kemasan original memberikan keuntungan sebesar 4.000 dan kemasan coklat 5.000. Maka fungsi tujuan ditulis sebagai Z sama dengan 4.000 X1 plus 5.000 X2. Dengan demikian model akan mencapai kombinasi terbaik dari X1 dan X2 yang menghasilkan nilai keuntungan tertinggi sebuah batasan. Dan selanjutnya kendala dan selanjutnya yaitu menentukan variabel keputusan dan fungsi tujuan. Pada tahap ini kita menentukan dua variabel keputusan yaitu X1 sebagai jumlah kemasan keripik original dan X2 sebagai kemasan coklat yang diproduksi setiap minggu. Tujuan dari model ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh oleh UMKM karena setiap kemasan original memberikan keuntungan sebesar 4.000 dan kemasan coklat 5.000. Maka fungsi tujuan ditulis sebagai Z sama dengan 4.000 X1 plus 5.000 X2. Dengan demikian, model akan mencari kombinasi terbaik dari X1 dan X2 yang menghasilkan nilai keuntungan tertinggi sesuai batasan yang ada. Selanjutnya, kendala produksi. Model produksi ini dibatasi oleh tiga kendala utama, yaitu ketersediaan bahan baku, waktu produksi, dan permintaan maksimal. Bahan baku yang tersedia hanya 100 kilo, sehingga 0,2 X 1 plus 0,25 X 2 lebih dari 100. Waktu produksi maksimal adalah 40 jam, yang dinyatakan dalam 0,1 X plus 0,15 X 2 lebih dari 40. Selain itu, permintaan untuk coklat tidak boleh melebihi 150 kemasan, sehingga X2 lebih dari 150. Kedua variabel keputusan X1 dan X2 juga harus bernilai non-negatif. Tujuan dari formulasi ini adalah untuk merancang rencana produksi yang optimal dengan tetap memenuhi keseluruhan batasan tersebut. Dan selanjutnya untuk POM-QM akan dilanjutkan oleh Mas Henip.
Turun on mic. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara penerapan di UF di POM-VM-nya. Yang pertama kita klik bagian linear programming, lalu berikan judulnya. Setelah itu pada bagian variabelnya, maaf, constraint-nya kita ganti menjadi 3. Di sini karena kita mencari keuntungan, maka kita mengambil maksimis. Kita klik OK. Di sini pada bagian constraint diisi dengan bahan baku. Bagian sini diisi dengan waktu produksi. Pada constraint 3 diisi dengan permintaan coklat. Pada bagian maksimis kita isi 4.000. 5.000 ya teman-teman. Untuk bahan bakunya mau 2. Pada bagian permintaan coklat dikosongi saja. Variabel X2 kita isi dengan 0,25. Waktu produksi diisi dengan 0,15. Pada permintaan coklat diisi dengan angka 1 saja. Setelah itu kita cari hasilnya, klik solve. Untuk hasilnya bisa dilihat. Dilihat ya teman-teman. Bahan baku ya. Untuk solusi yang diperoleh dari model linear programming menunjukkan bahwa UMKM Pak Joko sebaiknya memproduksi 200 kemasan keripik tempe original dan 100 kemasan varian coklat per minggu untuk memperoleh keuntungan maksimal sebesar 1.300.000. Jumlah ini merupakan kombinasi paling efisien tanpa melebihi batas bahan baku 100 kilo. Waktu produksi 40 jam maupun permintaan maksimal coklat sebanyak 150 kemasan. Dalam konteks nyata, hasil ini berarti UMKM dapat merencanakan produksinya secara lebih terukur dan menghindari dari pemborosan sumber daya. Untuk implementasinya disarankan agar rencana produksi ini dijadikan acuan mingguan, sambil tetap memantau ketersediaan bahan dan permintaan pasar. Dengan menerapkan hasil perhitungan ini secara rutin dan mengevaluasinya, bila terjadi perubahan,
UMKM dapat menjalankan produksi yang stabil, efisien, dan menguntungkan. Baik itu tadi cara praktek penerapannya di MomPN. Saya kembalikan ke Mas Hasil. Wih, Menutup. tutup, Sil. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.